Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendy Kanduru dan kita akan memulai dengan kasus. Nah, ini ada kasus nih. Silakan Anda baca dulu. Kasus ini dibaca dan kira-kira soalnya memang nggak akan sepanjang ini biasanya. Tapi kalau ini kasus, dari kasus tersebut ini kita bisa mengembangkan beberapa soal. Nah, silakan dibaca dulu barang setengah menit. Silakan untuk dibaca. Oke, kayaknya sudah. Saya akan melihat pada kasus ini atau pada kesempatan kali ini kasusnya kita akan berbicara tentang ada estelopasi, ada myokard infarct dan lain sebagainya di kasusnya. Seorang laki-laki 48 tahun mengalami sak nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri sejak lebih 2 jam yang lalu. Pemeriksaan ada sesak positif tanpa kesakitan dengan menahan dada. Jadi kesakitan menahan nyeri ya dada kiri. Respiratory rate 24, tekanan darah 130/100 mm/Hg, muka pucat, heart rate 94, sakral basah dan dingin, auskultasi suara jantung jauh, pemeriksaan EKG adanya ST elevasi, diagnosa medisnya myokard infarct. Dari kasus ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kasus ini adalah kasus yang biasa keluar, banyak sekali keluar di ujian-ujian, termasuk di ujian P3K ini atau PPBK. Jadi ini merupakan bagian atau materi yang wajib Anda kuasai, yang harus Anda pastikan paham, tidak tahu ya, tanda Anda arti harus paham. Kita akan masuk pada soal. Nah, ini ada, ini sudah saya berikan bocorannya ini. Kelupaan nggak dihapus. Oke, nggak apa-apa lah. Ini sudah dikasih bocoran nomor 1, nggak apa-apa. Bonus kita hari ini. Hari apa sekarang ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu ternyata saya ngasih bonus di depan-depan ya. Nggak apa-apa lah. Yang pertama, pertanyaannya, penyebab myokard infarct adalah, jawabannya sudah jelas, sumbatan bagian pembuluh darah arteri koroner. Kemudian nanti Anda harus bisa membedakan predisposisi dan presipitasi karena di sini ada stres di bawah. Dan suhu ruangan di ICU itu berapa derajat? Ada yang mungkin masih ingat di ruang tertentu suhunya itu 24 derajat Celcius. Ya, sumbatan total pembuluh darah nanti kita bisa, yang total itu STEMI, yang tidak total itu STEMI sampai dengan Q patologis. Kalau yang tidak total itu adalah non STEMI. Nanti kita bisa bedakan, nanti ada pembahasannya di belakang. Oke. Jawabannya sudah jelas. Nah, ini infark miokard akut pada serangan jantung terjadi karena arteri koroner mengalami penyempitan. Kemudian arteri koroner adalah pembuluh darah yang sangat penting dalam sistem kardiovaskuler. Pembuluh darah ini bertugas mengalirkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otot jantung atau miokard. Yang harus Anda kuasai, ini langsung saya memberikan tips dan trik aja lah, apa yang bahasan-bahasan yang penting. Yang pertama, keterampilan apa yang harus Anda kuasai, silahkan ditulis. Yang pertama, pemasangan EKG, ya, itu wajib. Apa yang dimaksud dengan ini? Langkah-langkahnya, langkah-langkahnya itu harus dikuasai. Satu, tulis, silahkan ditulis. Yang kedua, tahun kemarin sampai dengan
LED-nya atau sampai dengan elektrodanya, misalnya kuning ada di mana, merah ada di mana, ini harus paham. Paham ya, harus paham. Benar, saya juga paham bahwa Anda sebenarnya tidak harus membaca warna merah di mana, hijau di mana, hitam di mana. Itu tidak harus membaca. Kalau di setiap elektroda ada tulisannya, misalnya L, misalkan LA, misalkan LA dan lain sebagainya. Ada tulisan-tulisannya, sehingga Anda tidak harus membaca seperti itu kalau di lapangan. Tetapi kalau misalnya terjadinya di ujian dan itu ditanyakan, maka Anda harus mencari atau menanyakan atau mengetahui masing-masing warna LED itu apa. Itu wajib. Langkah-langkahnya Anda pemasangan urutannya juga harus Anda ketahui. Kemudian apa dari ini juga tentunya dari laboratorium, lab khas ya. Lab yang khas untuk PJK. Lab yang khas untuk PJK ya, untuk penyakit jantung koroner ini atau STEMI ini, itu yang khasnya apa? Itu nanti juga kita akan bahas. Pengambilannya bagaimana dan lain sebagainya, itu merupakan bagian yang harus Anda kuasai. Karena ini akan sangat beda. Kalau di uji kompetensi, ini tidak akan ada. Soal-soal ini penyebabnya apa, itu tidak akan ada. Tapi kalau karena kita ujiannya adalah P3K, maka ujian itu ada. Karena ada dari mulai kognitif 1, dari mulai tahu itu ada. Ya, tahu. Mudah-mudahan Anda bisa mencatatnya. Dan kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Nomor yang kedua. Nah, diagnosa miokard infark pada kasus di atas ditegaskan berdasarkan apa? Penegakan diagnosa itu berdasarkan apa? Silakan jawabannya. Kalau sekarang kan sudah saya hapus tuh jawabannya. Jadi Anda bisa menuliskan jawabannya apa nomor 2 itu. Silakan nomor 2 apa jawabannya. Ya, nomor 2 apa jawabannya. Oke, mudah-mudahan sudah semua nih, sudah semua jawabannya ternyata A. Kalau ujiannya seperti ini mudah ya. Mudah. Saya pastikan soalnya itu mudah-mudah dan tidak sesulit uji kompetensi karena ada perbedaan. Jadi apa yang harus Anda kuasai yaitu saya catat lagi di hari ini ada yang baru gabung dan saya catat lagi 10 besar penyakit yang ada di Indonesia. Nah, kita sekarang sedang membahas salah satunya yaitu infark miokard. Kemudian di sana ada stroke, di sana ada DM, di sana banyak sekali gagal ginjal dan lain sebagainya. 10 besar itu Anda harus kuasai dari mulai apa? Dari mulai patofisiologinya sampai pemeriksaan diagnostiknya. Kalau keperawatan sudah pasti saya nggak usah ngomong. Ya, itu harus Anda kuasai. Kemudian apalagi yang harus Anda kuasai? 10 tindakan yang paling sering. Tindakan yang sering dilakukan oleh perawat sehari-hari. Tindakan sehari-hari. Tindakan sering sehari-hari yang dilakukan oleh perawat ya. Nah, kenapa? Karena kemudian juga apa? Ya termasuk juga persiapan-persiapan. Ya, persiapan-persiapannya. Nah, mohon di kameranya saya tidak menyalakan kamera karena kadang-kadang ada gangguan. Kayaknya kamera nggak penting-penting juga. Yang kelihatan nggak ininya materi? Kalau kalian materinya ya. Dan mau dimatiin juga kamera Anda ya nggak apa-apa, silahkan.
So, yang kita lihat adalah materinya ya. Nggak usah mempermasalahkan kameranya. Oke, sampai mana tadi saya lupa ngomong. Oke, tadi tindakan yang sehari-hari, itu yang harus Anda lakukan, ditulis saja, nanti tulis sebagai PR untuk Anda, diri sendiri apa yang belum saya kuasai yang mana, dan tindakan juga yang mana, gitu ya. Itu juga yang harus Anda yang kuasai. Termasuk juga SOP-nya Anda harus punya nih yang 10 ini. Itu, kita masuk kembali lagi ke nomor 2, barusan saya menunjukkan mumpung ingat. Terutama bagi teman-teman yang baru gabung dengan saya. Bagi teman-teman yang sudah gabung lama dengan saya, ya mohon maaf karena saya harus mengulang dengan ada anggota baru ya. Kemudian ST elepasi, nah ada ST elepasi, ada ST depresi, juga ada TN perfid, juga itu juga standar minimal harus Anda kuasai. Untuk materi EKG sudah saya berikan, silakan cek di mana, cek di YouTube itu sudah saya berikan, ada EKG 1, EKG 2 sudah saya berikan. Kemudian suara jantung lemah, nah suara jantung lemah itu Anda masih ingat ada trias back, tapi tidak ada kaitannya dengan infak miokard, tapi itu dengan tampon nada jantung. Ada trias back, jugularis, vena jugularis, nadi suara jantung menjauh atau lemah, ya. Kemudian nadi menjadi bradikardi lebih kecil. Kemudian ada nyeri halu hati, nomor C, dan nomor D adalah sesak napas. Tapi yang diminta di sini adalah diagnosa miokard infark, ditegakkan berdasarkan, nah kita lihat jawabannya apa ya. Oke. Jawabannya betul A. Nah, ST elepasi miokard infark ini, Bu Puji tolong dimatikan ininya. Saya jadi nggak berkali-kali mematikan mic. Tolong kerjasamanya ya teman-teman. ST elepasi miokard infark atau STEMI, kondisi mengakibatkan kematian sel jantung ya karena iskemia yang bekerja sama menyebabkan oklusi koroner akut. Yes, dimutkan saya mutkan aja semuanya. Kemudian STEMI terjadi karena stenosis total pembuluh darah. STEMI terjadi karena stenosis total pembuluh darah koroner sehingga menyebabkan nekrosis jantung yang bersifat irreversibel. Jadi kalau berbeda dengan eksternal miokard infark yang mengalami penyumbatan, serangan STEMI menandakan penyumbatan saja. Non STEMI penyumbatan, tapi kalau sudah STEMI itu sudah menjadi total. Tapi termasuk juga nanti ada Q patologis. Nomor 3 sekarang. Nomor 3, memastikan diagnosa infark pada kasus di atas berdasarkan, tentu jawabannya silakan. Jawabannya apa? Nomor 3. Anda pasti langsung, saya nggak akan menunggu Anda berapa menit, ini pasti sudah. Jadi ya, jawabannya udah jelas ya. Jawabannya udah jelas. Satu orang saja. Jawabannya adalah A. Nah ini, gejala utama infark adalah nyeri dada yang tidak kunjung hilang walaupun sudah beristirahat. Nanti ada perbedaan. Kalau tidak salah saya sudah memberikan, nanti kalau yang di channel materi umum, silakan dicek, di sana ada SKA. Mungkin nanti Anda bisa melihatnya SKA itu apa saja. Kalau ada nyeri yang masih bisa angina, pektoris stabil dan tidak stabil juga sudah dijelaskan di sana di materi itu. Nyeri dada tidak kunjung hilang walaupun sudah beristirahat. Selain itu gejala lain, misalnya juga ada keringat dingin, ya, mual, muntah, batuk, jantung berdebar dan pusing. Nah ini keluhan nyeri biasanya menetap, ya, menetap. Nanti Anda ingat kadang-kadang soal itu di ujian itu kadang-kadang yang ditanyakan berapa lama nyeri itu menetap pada pasien dengan STEMI. Namanya 20 menit, lebih dari 20 menit. Itu juga biasa ditanyakan. Ya, biasa ditanyakan. Karena ini menyumbat STEMI menunjukkan adanya penyumbatan total pada darah
arteri. SKA ada di materi umum ya, materi umum. Kemudian lanjutkan soal nomor 4, impak pada jantung di rekaman EKG akan menunjukkan hasil seperti apa? Impak nih, impak. Sorry. Salah itu jawabannya salah ya. Oke. Nomor 4, jawabannya silakan. Tadi sudah dijelaskan sih sebenarnya. Oke, nomor 4 jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Nah, ini jawabannya A. Itu tadi barusan penjelasan salah. Nah, kalau ada impak, ini yang harus kita pikirkan adalah di mana letaknya. Di mana letaknya? Nomor barusan adalah A jawabannya. Kalau inferior yang terlibat adalah di lead 2, 3, APF. Ini kemudian ada right coronary ascendant, jadi arteri koroner kanan yang ascendant, itu yang naik, gitu ya, berarti yang naik. Kalau ini circumflex, ya, circumflex itu ya, melingkar berarti ya. Kemudian kalau P2, P1, 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 P2 itu left arteria descendant, D-nya ada descendant dan ada D distal. Kemudian yang P3, P4, LAD tapi distal. Kalau yang P2, P1, P2 itu yang descendant. Kemudian ada anterolateral P5, P6, 1, AVL. Itu circumflex, itu yang melingkar. Yang posterior itu yang P7 dan P9. Itu yang menunjukkan di mana prediksi arteri koroner itu kita bisa membedakan berdasarkan lead dari atau lokasi atau lead dari EKG. Ya. Kemarin di EKG dasar sudah saya berikan tempat-tempat ini dan saya pernah berikan. Ini mekanisme perubahannya dari mulai ini ST elevasi kita tahu dalam garis EKG itu ada yang namanya garis isoelektrik. Nah, ini saya buatkan garis isoelektrik yang warna merah. Nah, ini kalau lebih dari 2 kotak kecil ke atas itu sudah kita katakan ST elevasi. Kemudian ST elevasi akan berubah dan kemudian dari mulai dia injury, jadi di sini itu injury, ya di sini itu injury, ini injury itu ke sini dan impact itu ke sini. Ya, jadi tadi sudah berusaha dijelaskan bahwa ST, nah ininya elevasi depresi dan T-nya itu T yang seperti ini namanya T inverted. Ya, gelombang T kan T itu nunjuknya ke sini gitu kan ya, ke sini nunjuknya. Nah, kalau T ini menjadi ini T normal ya. Dan ini kalau sudah setelah gelombang T inverted biasanya perbaikan lagi ke atas dan menjadi normal kembali, tapi Q-nya yang memanjang, ini yang memanjang dari sini memanjang. Biasanya seperti itu, ujungnya itu seperti itu. Kita bersihkan dulu. Nah, biasanya perubahannya seperti ini, teman-teman. Perubahan ini yang normal. Perhatikan bahwa di sini ini adalah gelombang yang normal, di mana gelombang itu semuanya dia. Kemudian ada ST elevasi, ini fase akut. Fase akut itu ST elevasi. Pada saat kejadian, maka muncullah fase akut. Kemudian kalau sudah ada jam, ukuran jam, sampai kurang dari 24 jam, tentunya dari sini day, ini sudah ada gelombang gelombang R-nya menurun, Q-nya, Q patologinya atau gelombang Q mulai di sini. Coba perhatikan, kalau saya buat garis dari sini ke sini,
Perhatikan ini gelombang Q-nya di sini sudah mulai turun. Ya, gelombang Q mulai turun. Dan gelombang R kan tadi di sini. Nih, gelombang R lurus dan R menurun. Gelombang tinggi, gelombang R turun. Kemudian hari kedua hari ke-1, hari kedua di sini sudah ada gelombang T-nya sudah inversi atau inverted di sini, gelombang T-nya sudah kebalik ya. Gelombang T sudah kebalik, kemudian gelombang Q-nya itu dari sini, kurangnya dari sini kan tadi. Nah, ini sudah mulai, nah kita lurus saja terus ya. Ini gelombang Q-nya lebih dari sepertiga gelombang R. Jadi gelombang Q-nya lebih dari sepertiga gelombang R. Ini sudah menunjukkan adanya impact ya. Semakin dalam ya. Q-nya semakin dalam. Kemudian ada pada beberapa hari kemudian, ini Q-nya, perhatikan Q-nya masih tetap dan ini T-nya inverted. Invertednya masih ST normal, ST segmen ST-nya yang ini nih, yang ini segmen ST ini masih normal, tapi T-nya tapi gelombang T-nya inverted dan gelombang Q-nya di sini namanya Q patologi, dan kalau sudah beberapa minggu yang muncul adalah odd myocard infarct. Di sini sudah ada odd. Kalau di sini masih acute myocard infarct dan di sini sudah old myocard infarct. Itu evolusinya yang terjadi ya. Evolusinya yang terjadi seperti itu teman-teman. Gambarannya jadi kalau ada impact di mana? Kalau sudah impact di sini sudah D, itu sudah mulai impact, sudah ada ST di bawah itu ya, segmen ST. Itu gambaran evaluasi gambaran EKG selama ada myocard infarct. Itu. Kemudian selanjutnya soal nomor 5, diagnosa utama pada kasus tersebut sudah saya berikan tuh, nyeri, lupa kelupaan, sudah tua, tadi malam juga saya palpitasi. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Semoga saya juga bisa mendampingi Anda sampai dengan Anda mendapatkan SK P3K, NI P3K, nomor induk PPPK. Ya, semoga kita sehat semua. Ini gangguan nyeri, ingat kalau di ujian, kalau kita ada teman tadi yang bertanya, Pak, ini kan materinya banyak banget, apa yang saya harus baca? Yang pertama kali baca adalah materi kunci. Materi kunci nanti ada di mana adanya? Di grup umum. Di grup umum. Nanti saya kirim ulang lagi grup umum dan materi kuncinya nanti saya coba kirim ulang ke grup Anda masing-masing supaya Anda bisa baca. Minggu ini tolong baca dan itu diselesaikan bacanya. Jangan sampai Anda tidak kelewat, tidak membaca. Bagaimana kerjaan saya, itulah tantangan bagi kita, bahwa Anda harus bisa mengatur waktunya. Bagaimana belajar yang baik. Sedikit-sedikit aja, tapi terus kerjaan. Jadi belajarnya jangan sistem kebut sejam, karena materinya banyak banget. Kan? Jadi tadi ada yang nanya juga, ini kan terlalu lama nanti. Kalau kita perkirakan ujian itu, guru itu mulai November itu paling telat kita awal Desember kita sudah mulai ujian. Jadi waktu sekarang bulan 10, 2 bulan itu waktu yang sangat ideal untuk belajar. Belajar sedikit-sedikit, nanti saya berikan juga min map sedikit-sedikit Anda pelajari. Dan silakan di print. Apa yang saya berikan nanti silakan di print, nanti apa yang penting Anda tandai. Anda tandai yang penting untuk Anda, kalau ada yang kurang menurut Anda, tambahkan. Jadi nomor 5, kita kembali kepada nomor 5, jawabannya adalah nyeri. Bagaimana kalau nyeri itu? Ya nyeri dirasakan kalau skalanya 5, skalanya 6, ya lebih dari 5. 6 ke atas itu nyeri. 6 ke atas nyeri dan
Tentunya pengkajian nyeri dari PQRST itu juga harus sudah menjadi bagian yang harus Anda kuasai PQRST. Nah, pengkajian nyeri juga kadang keluar. Biasanya apa yang mengurangi, apa yang menjadi memprovokasi penyebab nyeri dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Tanda klasik biasanya tadi lebih dari 30 menit tidak membaik, 20 menit ya tadi ya. Nyeri lebih dari 20 menit itu tanda khasnya STEMI. Ya. Jadi dada khas, terjadi terus-menerus seperti ditindih benda berat dan tidak membaik selama 30 sampai 60 menit. Lokasi di bawah tulang dada atau sternum, penjara lengan kiri, punggung bagian atas, leher dan hingga rahang bagian bawah. Dan biasanya terdistraksi dengan saya nyeri dada. Nyeri dada, katanya. Dan untuk ibu-ibu, mohon untuk ibu-ibu itu jarang menunjukkan nyeri jantung itu jarang. Kenapa? Karena ibu-ibu, apalagi ibu DM, itu menyebabkan nyeri itu berkurang. DM itu menyebabkan nyeri itu berkurang. Itu dari berdasarkan patofisiologinya ya. Dan pada ibu-ibu jarang orang, jadi makanya kenapa disebut silent killer itu DM itu ya seperti itu. Menyebabkan nyeri jantung itu menengah, dan nyeri itu semakin tidak berasa pada ibu-ibu. Mungkin karena saya tidak tahu apakah mekanisme seperti apa, karena ibu-ibu pernah melahirkan, jadi nyeri melahirkan lebih tinggi dibanding nyeri karena jantung itu. Kemudian yang selanjutnya ada juga sesak napas. Sesak napas ada nyeri tadi ya sudah ya, istilahnya nyerinya sudah. Nah, kemudian ada pusing juga dan ada lelah dan keringat dingin. Kemudian yang rasa berdebar pada dada. Kemudian yang nomor 6. Kita lanjutkan pada nomor 6. Nah, sama itu juga. Kenapa hari ini saya nggak kurang oksigen ya hari ini? Saya kurang oksigen hari ini. Ternyata nomor 6, perawatan di ruangan pada pasien miokard adalah ya kita mencegah komplikasi. Mencegah komplikasi apa saja komplikasi? Yang paling berat adalah komplikasi nanti dijelaskan ada 2 komplikasi pada jantung itu merupakan bagian dari komplikasi antara lain adalah mekanik. Ya, komplikasi itu ada komplikasi mekanik di salah satunya misalnya ruptur musculus scapular, ruptur septum ventricle, ruptur dinding ventricle itu kardiogenik, disfungsi ventrikular, gagal jantung, dan yang kedua adalah komplikasi elektrik, misalnya aritmia. Ya, aritmia itu juga merupakan bagian yang menghantui pada pasien dengan infark, itu juga yang menghantui. Tindakan pertama yang perlu dilakukan pada kasus di atas, nah ini kemarin saya belum menemukan atau saya sedang mencari materi-materi yang terkait dengan serangan jantung, tapi yang sebelumnya itu adalah ada Monaco, ya. Monaco sebelumnya. Ada morfin, ada oksigen, ada nitrat, ada aspirin, dan clopidogrel. Sebelumnya ada seperti itu. Tapi nanti saya coba mencari yang tahun 2020 seperti apa, 2017 seperti apa. Karena biasanya tiap tahun berubah itu pedoman-pedoman itu. Ya, pedoman-pedoman itu tiap tahun berubah. Nah, kita lihat jawaban Anda seperti apa, apakah betul jawaban Anda. Nah, jawabannya D. Ya. Indikator pemeriksaan laboratorium pada pasien BJK adalah, kita coba ya, Anda sudah menjawab ini pasti benar lah. Saya sudah jelasin jawabannya C. Saya cek jawaban Anda, ya alhamdulillah semuanya ini gampang ternyata, mudah-mudahan soalnya seperti ini ya. Bu kopi. Oke, dilanjutkan. Nah, kemudian tes kreatinin fosfokinase CPK adalah pemeriksaan enzim jantung yang melalui pengambilan sampel darah CPK
Kemudian ada kreatinin kinase myocardial bands, itu atau CKMB, merupakan isoenzim kreatinin kinase yang paling banyak terdapat pada otot jantung. Pemeriksaan kadar kreatinin kinase myocardial bands atau CKMB dalam darah dapat berguna sebagai prognosis pada pasien penderita penyakit kardiovaskuler. Kita logikanya bahwa kalau misalnya jantungmu banyak mengandung CKMB, maka kalau banyak di dalam darah banyak CKMB berarti jantungnya bermasalah, ada kerusakan. Namanya gitu. Dan ini yang harus Anda paham sedikit. Paham sedikit. Ada nih kapan ini ke atas itu adalah normalnya, itu normalnya. Ini ya normal ya, normalnya. Kemudian ini naik nih, ini naik. Myoglobin dan CK isoform, kemudian troponin turun lagi kapan? Ini kalau CK itu turun lagi H-. Jadi kalau CK naik berarti pada saat akut itu CK-nya naik. Karena pada H1 hari CK sudah kembali pada landai kembali. Nah, ini juga sama nih. CKMB hari pertama mungkin 12 jam atau 8 jam setelah itu naik dan norma di bawah norma ini sudah ke 3 hari. Nah, ini juga sama nih. Kalau troponin itu yang ada miokard infark besar itu pasti tinggi sekali. Kalau yang ini yang kecil nih, ya ada yang kecil. Jadi troponin bisa naik juga ya. Kemudian day onset, ini hari kapan mulainya. Ini juga bagian yang Anda bisa menentukan kalau misalnya tiba-tiba CK-nya naik terus sudah 2 hari, CK-nya terus naik terus, berarti ada serangan ulang gitu. Itu juga bisa menjadi bagian yang harus Anda kuasai. Kemudian nomor 9 kolaborasi pemberian obat apa. Ini pasti Anda pun sudah tahu pemberian obatnya apa yang diberikan ya. Silakan jawabannya apa. Oh, ternyata sudah ada 14 orang menjawab cek. Obatnya ada simvastatin dan vasodilatasi. Ini vasodilatasi. Dua sama ya. Jawabannya adalah A ya. Biasanya karena itu pada kasus awal ya. Pada kasus awal adalah A yang diberikannya. Tapi di sini pada kasus awal-awal ya itu biasanya nitrat yang diberikannya. Kemudian keuntungan nitrat terletak pada efek dilatasi pena yang mengakibatkan berkurangnya preload pada akhir diastolik ventricle kiri sehingga konsumsi oksigen miokardium berkurang. Itu keuntungan nitrat. Tetapi, nah ini ada tetapinya nih. Nah, kenapa saya nggak ini? Nah, efek dari nitrat itu adalah dilatasi pembuluh darah koroner baik normal maupun yang mengalami aterosklerosis. Dampaknya kalau mengalami dilatasi itu menyebabkan tekanan darah yang menyebabkan jantung itu menurun. Ya, jadi tanda pita itu perlu sekali. Tapi juga bisa jadi dampak nitrat ini juga berpengaruh terhadap keseluruhan tubuh. Jadi penurunan tekanan darah pun harus menjadi bagian yang harus Anda perhatikan. Ya, kemarin di SKB pernah keluar, saya pernah keluar. Apa tindakan pasien setelah pasien diberikan, tindakan Anda sebagai perawat setelah diberikan pasien nitrat itu pernah keluar. Kita lihat komplikasinya atau dampaknya bahwa nitrat itu bisa menyebabkan dilatasi pembuluh darah. Kemudian yang selanjutnya nomor 10. Nomor 10 silakan. Nomor 10 saya tidak kekurangan oksigen. Rencana perawatan pada diagnosa perawatan utama sesuai kasus di atas adalah tadi kan
diagnosis perawatannya adalah nyeri yang utama. Kemudian tadi juga ada kalau jantung itu kalau nggak nyeri biasanya mesti cardiac output, kalau nggak intoleransi aktivitas. Nah itu kaitannya dengan itu ya, dengan ini itu ya jawabannya, atau dengan perawatan utamanya apa kira-kiranya. Berarti kita apa observasi yang harus dilakukan? Tadi kaitannya bahwa observasi dilakukan bahwa kita melihat adanya gejala-gejala lain, gejala ikutan. Tadi komplikasi yang menyertai, yang mekanik, juga ada yang elektrik. Ya, elektrik yang asistol, ada tachikardi, kemudian ada fibrilasi ventrikal, dan kematian. Jangan lupa juga Anda harus paham mana yang shockable dan unshockable. Itu pun juga harus Anda kuasai. Shockable dan unshockable pun harus dikuasai. Ya, itu harus dipahami ya itu. Nanti kita bahas juga nanti di Gadar. Nanti insya Allah kita masuk ke sana untuk pembahasan di Gadar. Oke, ini adalah juga nanti akan dimasukkan. Jangan lupa yang belum subscribe nanti di YouTube, silahkan Anda subscribe, like, dan share. Boleh Anda meminta ke saya materi apa yang seru saya jelaskan. Sampai di sini untuk penyajian kita kali ini.